Это пацанский мув. Братух, не обессудь, но ты везешь шпану. Когда водила протянул аукс, ща включу. Все мои волки делают ау. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zana Rahma Fatika dari 11 MIPA 4 akan mempraktikkan salah satu sifat koloid, yaitu efek Tyndall. Jadi alat dan bahan yang kita perlukan untuk melakukan praktikum ini yaitu yang pertama ada bubuk kopi, lalu ada susu, garam, 200 ml air, senter, pengaduk, dan kertas. Pertama-tama, masukkan bubuk kopi ke dalam 200 ml air. Lalu aduk hingga mencampur. Setelah itu, masukkan garam ke dalam 200 ml air. Dan diaduk. Selanjutnya, masukkan susu ke dalam 200 ml air. Aduk pula campuran ini hingga tercampur. Setelah dicampurkan, ketika larutan tersebut akan tampak seperti ini. Yang pertama ada larutan susu, lalu larutan garam, serta ada larutan kopi. Untuk yang pertama ada larutan susu. Larutan susu ini berwarna keruh dan bersifat homogen. Lalu ada larutan garam. Larutan garam ini bersifat homogen karena partikel antara air dan garam ini tidak terlihat dan terlihat menyatu sehingga warnanya tetap bening. Selanjutnya, untuk larutan kopi. Larutan kopi ini berwarna keruh. Tetapi jika diaduk, larutan kopi ini akan tercampur dan bersifat homogen. Tetapi, jika didiamkan, larutan kopi akan mengalami pengendapan pada bagian atasnya. Jika didiamkan, larutan kopi akan terlihat seperti ini. Terlihat bahwa terdapat pengendapan pada larutan kopi tersebut jika larutannya didiamkan. Percobaan pertama dilakukan dengan memberikan cahaya senter pada campuran antara susu dengan air. Pada campuran antara susu dengan air, cahaya tidak dapat diteruskan untuk menembus sisi lain gelas, namun cahaya tersebut dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik-titik terang, sehingga campuran ini termasuk jenis koloid. Pada campuran antara kopi dengan air, jika diberikan cahaya, maka cahayanya tidak akan tembus. Cahaya pada senter tidak dapat dilewatkan pada sisi lain gelas, sehingga campuran antara kopi dengan air termasuk
termasuk ke dalam jenis suspensi. Selanjutnya, pada campuran antara air dengan garam, jika diberi cahaya, maka cahayanya akan tembus ke kertas. Hal ini menunjukkan bahwa campuran antara air dengan garam meneruskan cahaya, dan dua partikelnya tidak terlihat, yang menyebabkan campuran tersebut menjadi homogen. Sehingga, campuran antara garam dengan air ini termasuk ke dalam jenis larutan. Dari percobaan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ketiga campuran tersebut dikelompokkan menjadi 3 jenis. Campuran antara susu dengan air termasuk koloid. Lalu, campuran antara garam dengan air termasuk larutan. Serta campuran antara kopi dengan air termasuk jenis suspensi. Demikian percobaan yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.